Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok Enfila Prihayatni dan Via Wahdatul Husna akan menjelaskan materi tentang bab ijarah. A. Pengertian ijarah. Menurut bahasa al-ajru yaitu al-iwadu, ganti atau kompensasi, sedangkan secara terminologi adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atau suatu barang atau jasa, mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian membayar sewa atau upah sejumlah tertentu. B. Landasan hukum atau dalil ijarah. Hukum ijarah dapat diketahui dengan mendasarkan pada teks-teks Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah, dan ijma' ulama fikih sebagai berikut. Pertama, berdasarkan Al-Quran. Dalam Al-Quran, ketentuan tentang upah tidak tercantum secara terperinci, akan tetapi pemahaman upah dicantumkan dalam bentuk pemaknaan tersirat, seperti ditemukan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 233, Surah An-Nahl ayat 97, Surah Al-Kahfi ayat 30, Surah Az-Zukhruf ayat 32, Surah At-Tolak ayat 6, dan Surah Al-Qasas ayat 2. Kemudian, berdasarkan hadis. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang membahas tentang ijarah atau upah mengupah diantaranya diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, An Abdullah bin Umar qala Rasulullah SAW U'tu anjirahu qabla an yajifa arakuhu. Rawahu Ibnu Majah, yang artinya dari Abdullah bin Umar ia berkata, telah bersabda Rasulullah, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan ijma'. Para ulama sepakat bahwa ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan atau ijma' ini. Jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah. Jadi, berdasarkan nas Al-Quran, sunnah, hadis, dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam, asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syarat. C. Rukun ijarah. Menurut Hanafiyah, rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Ijab qabul yaitu pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun-rukun dan syarat ijarah ada 4, yaitu 1. Ahid atau orang yang berakad, 2. Singgot, 3. Upah, 4. Manfaat. D. Syarat ijarah. Menurut Muhammad Ali Hasan, syarat-syarat ijarah adalah 1. Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah balik dan berakal, mazhab Syafi'i dan Hambali. 2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. 3. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan di belakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah. 4. Objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. 5. Objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh atau membunuh pembayaran, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi atau pelacuran. E. Menyewakan barang sewaan. Penjelasan waktu sewa ini harus khusus untuk kadar sewanya, yang tidak jelas kecuali ditentukan dengan waktu, seperti menyewa rumah, toko, apartemen. Karena kalau tidak dijelaskan batas waktunya,
bisa menimbulkan perselisihan, sehingga maksud dari akad tidak tercapai. Menurut jumhur, penyewaan per bulan dibolehkan, tapi pada pertama saja, untuk bulan selanjutnya akadnya tidak mengikat. F. Pembatalan dan berakhirnya ijarah. Para ulama fikih menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang. B. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya. Dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fikih. C. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad al-ijarah menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. D. Menurut ulama Hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Baik, itu tadi merupakan penjelasan materi bab ijarah dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga dapat bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.